Pernah berpikir kenapa pola konflik di Timur Tengah itu seperti lingkaran setan yang tidak selesai-selesai? Baru-baru ini dari sebuah laporan mulai dari Teheran sampai Qom itu menunjukkan eskalasi yang begitu besar. Serangan gabungan AS dan Yahudi di bawah komando Trump pecah. Tapi pertanyaannya, apakah ini soal nuklir atau ada variabel kedaulatan yang jauh lebih besar di baliknya? Nah, pertama kita harus bedakan dulu ya antara menjadi negara satelit di satu sisi yang kemudian beredar di orbit kepentingan barat dengan menjadi agen sepenuhnya. Nah, Iran dalam sejarahnya itu terutama sejak Obama ya, pada dasarnya itu bermain di orbit ini sebagai negara satelit. Jadi mereka itu melayani kepentingan AS di Irak dan Afghanistan. Tapi lihat polanya, begitu Iran mencoba bergeser sedikit saja ya, dari orbit untuk mandiri atau sekedar menolak jadi pengikut total, maka narasi ancaman nuklir ya, nah, itu langsung ditarik ke meja perundingan. Nah, kalau negosiasinya gagal, serangan militer jadi instrumen pemaksa. Ini bukan soal keamanan dunia, ini soal bagaimana Amerika mengontrol dan mendominasi. Nah, yang menarik sekaligus miris itu posisi para penguasa di negeri-negeri kaum muslimin lainnya. Nah, secara geopolitik mereka ini terjebak yang kita sebut sebagai paradoks loyalitas. Mereka mencari kemuliaan dengan bersandar pada kekuatan asing. Padahal sejarah membuktikannya Amerika itu nggak pernah punya kawan abadi. Yang ada cuma kepentingan abadi. Nah, begitu peran seorang agen itu selesai, ya, maka akan dicampakkan. Nah, Quran Surah An-Nisa ayat 139 itu cukup aslinya untuk menjadi tamparan. Bagaimana bisa kemudian kita mencari kemuliaan di sisi mereka, padahal kemuliaan itu mutlak milik Allah. Nah, lantas bagaimana? Apakah kita berharap pada Pak Prabowo? Nah, begini aja ya. Jadi dalam kacamata sosiologi politik, sebuah umat atau negeri itu tidak akan punya posisi tawar kalau tidak punya institusi politik yang menyatukan mereka. Nah, disinilah ya kemudian relevansi ide khilafah ya, muncul sebagai diskursus alternatif ya. Jadi bukan cuma soal nostalgia, tapi soal kebutuhan akan entitas politik yang mandiri, yang kemudian tidak bisa didikte ya, oleh kepentingan transnasional atau ambisi Trump yang sangat tiran ini. Nah, tanpa itu kita hanya akan menjadi penonton yang menghitung jumlah korban setiap kali serangan udara dimulai. Jadi apa kita mau terus jadi satelit ya, yang nasibnya ditentukan oleh orbitnya Amerika, atau mulai membangun pusat gravitasi pikiran kita sendiri?